Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mau podcast tentang tradisi Islam yang ada di Nusantara. Jadi nanti konsepnya satu orang menyebutkan satu tradisi yang mengandung unsur Islam. Tapi sebelum mulai podcastnya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Monggo. Oke, perkenalkan mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Doni Ahmad Jauzi dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, saya Dewi Puspitasari dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Vanessa Auliandini dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nurul Amani dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin Bilaki dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Arsyad dari Prodi Manajemen. Siapa ini yang mulai duluan? Maksudnya untuk menjelaskan tradisi Islam, mungkin salah satu dari kalian. Lula. Ayo lu. Apa menjelaskan apa lagi? Ya, tradisi. Contoh tradisi Islam. Contoh tradisi yang ada di Nusantara yang mengancur. Kalau contoh di desa itu ada ini budaya kan, budaya tradisi Islam. Ada apa? Kupatan. Biasanya itu kalau kupatan dilakukan 7 atau 8 hari setelah hari raya gitu. Terus kalau di desaku itu biasanya dianterin ke tetangga-tetangganya gitu. Biasanya ada juga yang ditaruh di masjid terus diundang orang-orangnya makan bersama atau kayak semacam halal bihalal. Nah, di situ ada nilai Islamnya yang bisa kita petik, menjalin tali silaturahmi sesama tetangga. Terus kita juga bisa bersedekah atau berbagi kepada orang yang kurang mampu atau kurang mencukupi. Jadi gitu. Mungkin saya mau menambahi penjelasan dari Lula. Jadi singkatan dari Kupatan ini adalah Kupatan yaitu singkatan dari ngaku lepat, yaitu mengakui kesalahan, dan itu dan menjadi simbol untuk saling memaafkan di momen hari raya itu tadi. Mungkin lanjut, ada tradisi yang lain dari teman-teman yang bisa jelaskan. Oke. Aku ya, di Indonesia ini kan banyak banget kan budaya-budayanya. Nah, salah satu nih yang aku tahu tuh halal bihalal. Nah, halal bihalal itu biasanya dilakuin seusai Ramadan dan juga selepas Idul Fitri. Biasanya nih setelah kita melakukan sholat Idul Fitri, kita kan kayak pada jalan-jalan ke rumah tetangga-tetangga buat saling maaf-maafan gitu kan. Nah, dari halal bihalal ini tuh terkandung nilai-nilai Islam di dalamnya. Karena dengan halal bihalal itu kita juga saling memaafkan sesama manusia. Terus juga kita itu menyambung tali silaturahmi antar manusia gitu. Itu sih kalau menurut aku. Makasih. Oke, mungkin lanjut. Yang belum, maksudnya yang belum ucapin tradisi, monggo silahkan. Aku. Untuk memperpanjang video ini. Aku di sini mau ngasih contoh ziarah kubur. Ziarah kubur ini kan juga termasuk kebudayaan Indonesia yang juga mengandung unsur-unsur keislaman. Biasanya orang Jawa itu nyebutnya nyekar. Nyekar ini biasanya dilakukan waktu sebelum Ramadan atau setelah sholat Id. Biasanya kan orang-orang sebelum halal bihalal yang seperti udah disebutkan Rati tadi, kan pasti ke makam dulu untuk ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini sebenarnya juga dapat dilakukan kapan aja sih.
para ulama itu juga mengatakan bahwa hukumnya ziarah kubur ini sunnah, jadi kan nggak wajib. Terus ziarah kubur ini juga punya banyak manfaat, diantaranya yaitu yang pertama mengingat kematian, lalu yang kedua itu ada mengenali silsilah dalam keluarga, yang ketiga itu ada lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih menurut aku. Oke, mungkin terakhir dari Oki ya, karena Oki belum menyampaikan. Ayo Ki, silakan Ki. Ya, dari saya adalah kaligrafi. Kaligrafi itu menurut saya suatu ilmu dan seni menulis huruf Arab dengan indah. Itu menulis merangkai susunan huruf-huruf ya yang tunggal letak-letaknya dan cara-cara merangkai menjadi sebuah kalimat tersusun. Di mana rangkaian huruf-huruf itu dibuat dengan proporsi yang sesuai ya. Baik jarak maupun ketepatan sapaan hurufnya yang isinya mengenai ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis. Sudah dari saya. Terus ini gimana, langsung ditutup tak? Gimana enaknya? Sebelum menurutku ya, sebelum itu kan di Indonesia kan banyak banget kan budaya-budaya, terus juga ada banyak agama. Nah, kalian tahu nggak sih, ada nggak sih menurut kalian itu perpecahan antar umat agama kayak atau antar umat atau antar budaya gitu? Ada nggak sih? Mungkin lebih tepatnya untuk apa? Yang mencakup itu ya, maksudnya kayak konflik budaya, agama atau negara itu kan? Ada nggak sih kayak waktu itu yang pengeboman gereja itu yang di Ngagel itu? Ya, betul banget kok. Iya kan? Ya, ya. Itu perpecahan antar umat agama nggak sih? Ya itu pengeboman ini nggak sih gereja orang agama Kristen sama isi Dan teroris. oknumnya itu katanya pelakunya oknum orang Islam ya? Iya nggak sih? Ya itu mungkin Gimana? bisa jadi timbul fitnah ya, mungkin umat orang Islam yang tidak melakukan pengeboman bisa menjadi kayak istilah apa ya, kena fitnah lah dari akibat pengeboman itu tadi. Iya nggak sih? Kayak kena imbasnya gitu loh maksudnya. Iya, bisa menimbulkan Cap gitu. kebencian antara umat Islam sama umat Kristen. Umat Kristen bisa saja beranggapan kayak, oh, orang Islam sukanya ngeboman nih, sukanya tiba-tiba. Bisa jadi antara Islam dan Kristen jadi crash gitu. Iya tuh betul banget. Gimana nih tanggapannya Saudara Oki tentang perpecahan agama? Perpecahan agama menurut saya yang terjadi di POM itu ya. Itu mengatasnamakan Islam sih. Itu bukan Islam ya. Menurut saya itu teroris ya, bukan gimana ya, membawa agama itu nggak bisa ditoleransi sih. Itu memperpecah belahkan agama antara agama Islam dengan agama yang lain. Contohnya di gereja itu kan agama Kristen atau Katolik itu kita bisa aja tidak saling respect lagi gitu. Berarti kesimpulannya itu pelakunya itu belum tentu orang Islam ya, dia cuman oknum yang mengatasnamakan Islam aja gitu nggak sih? Ya, itu. bisa jadi. Mungkin dia ada dendam tersendiri terhadap orang Kristen, jadinya ngebom. Ya bisa jadi sih, bisa jadi.
Iya. Ya, Oh ya, gimana? ini Lanjut. ada satu lagi nggak sih teman kita Kemal yang belum nyampein Ya, menurut dia kayak untuk Mas Kemal menurutnya apa ya? Kali ini saya akan menjelaskan salah satu budaya dari Semarang, yaitu Saji Rawando. Budaya ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mengenang napak tilas perjuangan Sunan Kalijaga untuk membangun Masjid Demak yang biasanya diadakan di bulan Syawal di Indonesia hari ketiga setelah Idul Fitri. Biasanya warga akan membawa gunungan yang berisi sego kentek atau yang biasa dipanggil nasi monyet, buah-buahan dan juga ketupat dari kampung Kanuri ke Goa Kreo, dan juga ada ratusan penari dan pemusik tradisional untuk memeriahkan acara tersebut. Oke, mungkin lanjut ya. Mungkin tadi pembahasan kita tentang mengenai kebudayaan, kaitannya budaya dengan agama, terus perpecahan konflik antar umat agama. Mungkin sampai di sini diskusi atau podcast yang kami buat. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.